Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel saya, Dimas Wahyu. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah benda pusaka yang sangat terkenal di wilayah Blitar, khususnya di wilayah Ludoyo. Gong Kyai Pradah. Gong Kyai Pradah merupakan sebuah gong kumpul laras limo yang didahului dibalut dengan sutra pelangi, dan di samping itu masih ada wayang krucil, kecer, dan beberapa benda lainnya. Gong Kyai Pradah ditempatkan di Desa Kalipang, Ludoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Banyak sekali wisatawan dari luar daerah berbondong-bondong datang ke Ludoyo hanya untuk menyaksikan acara yang sangat istimewa. Gong Kyai Pradah dimandikan 2 kali setiap tahun. Yang pertama saat 1 Syawal dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Biasa disebut Maulutan. Dan upacara terakhir ini yang sangat istimewa. Pada zaman dahulu kala, antara tahun 1704 sampai 1719 Masehi, di Surakarta bertahanlah seorang raja bernama Sri Susuhan Pakubuwono I. Raja ini mempunyai saudara tua yang lahir dari istri ampeyan atau istri yang belum menjadi permaisuri, bernama Pangeran Prabu. Pada saat penobatan Sri Susuhan Pakubuwono I sebagai raja, hati Pangeran Prabu sangat kecewa karena sebagai saudara tua, Pangeran Prabu tidak dinobatkan sebagai raja di Surakarta, sehingga timbullah keinginan untuk membunuh Sri Suhunan Pakubuwono I. Namun akhirnya keinginannya tersebut tercium oleh Sri Suhunan Pakubuwono I, dan sebagai hukumannya Pangeran Prabu diperintahkan untuk membuka hutan di daerah Ludoyo, yang pada saat itu merupakan hutan yang sangat lebat, dihuni oleh binatang-binatang buas, serta sebagai tempat yang sangat angker, di mana banyak roh-roh jahat berkeliaran di sana. Pangeran Prabu mengakui kesalahannya dan bersedia melaksanakan hukumannya yang diberikan oleh raja, yaitu membuka hutan di daerah Ludoyo. Keberangkatannya diikuti oleh istrinya, yaitu Putri Wandansari, serta abdi kesayangannya Ki Amat Tariman, dengan membawa pusaka berupa bende yang disebut Kyai Becak. Pusaka tersebut akan digunakan untuk tumbal hutan Ludoyo yang dianggap angker serta banyak dihuni oleh roh-roh jahat. Pangeran Prabu beserta pengikutnya berangkat dari Surakarta menuju ke arah timur. Selang beberapa bulan mereka sampailah di daerah Ludoyo. Pertama, mereka datang di rumah seseorang janda bernama Nyai Partosurto di hutan Nengkul, Wonotirto. Pangeran Prabu tidak lama tinggal di rumah janda dan ingin bertapa di hutan Pakel, wilayah Ludoyo bagian barat. Dan untuk itu, pusaka Kyai Becak dititipkan Nyai Partosurto dengan pesan: 1. Setiap tanggal 1 Syawal dan setiap 12 Rabiul Awal,
pusaka tersebut harus dimandikan dengan bunga setaman. 2. Air bekas memandikan pusaka tersebut dapat digunakan menyembuhkan penyakit serta dapat menenteramkan hati bagi siapa saja yang mau meminumnya. Suatu ketika, saat Ki Amat Tariman sangat kebingungan karena terpisah dengan Pangeran Prabu, akhirnya Ki Amat Tariman ingin mencoba membunyikan gong Kiai Becak sebanyak 7 kali dengan maksud apabila Pangeran Prabu mendengar bunyi gong tersebut, ia akan mencari ke arah sumber suara itu. Tetapi yang datang ternyata beberapa harimau besar. Anehnya, harimau itu tidak mengganggu Kiamat ataupun memakan. Malah memberikan petunjuk di mana Pangeran Prabu berada. Sehingga Kiai Becak juga disebut Kiai Macan atau Kiai Prada. Sepeninggal Pangeran Prabu, Nyai Parto Suto selalu melaksanakan segala yang dipesankan oleh Pangeran Prabu kepadanya tentang pusaka gong Kiai Prada, dan ditempatkan di Sukoanyar pada tahun 1793. Pusaka Kiai Prada ditempatkan di Desa Kalipang, Ludoyo sampai sekarang. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dan rasakan sensasinya.